Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk seluruh warga Indonesia di podcast milenial. Sedikit mengenalkan apa itu podcast milenial. Jadi podcast milenial ini terlahir dari kreativitas teman-teman mahasiswa Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah IKAKS Mojokerto, yang mana dikarenakan dari dampak dari ini pandemi COVID-19 ini memaksa teman-teman Himaexia terbatasi aktivitasnya. Maka dari itu kita memilih alternatif baru untuk kita tetap produktif, yaitu dalam podcast ini. Oke, gak usah berlama-lama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisam Karisman, biasa dipanggil Hisam. Dan hari ini di ruangan ini saya sedang bersama Bapak Mujaba Mitra Zuwana, yang insya Allah akan menjadi pemateri, dan insya Allah kita akan membahas seputar ekonomi Islam. Oke, monggo Pak, maksudnya mungkin bisa sedikit menceritakan gitu, dulu tuh sekolahnya seperti apa sih gitu, kuliahnya gitu. Iya. Berarti cerita dari kecil? Oh, enggak Pak. Enggak, ya. Cukup Okay. Dari SMP lah. Oh, juga dari SMP ya. Oke, SMP sampai pendidikannya, pendidikannya gitu ya. Oke. Ya, nama saya tadi kurang Muhammad, mestinya ada Muhammad ya. Muhammad Panjang juga Pak. Iya, cukup panjang nama saya. Makanya saya itu kadang bingung. Kenapa nama saya kok panjang sekali? Makanya ketika UNAS itu saya susah ngisinya nama itu, karena cukup gitu ya. Jadi M, T, kadang macam-macam, ada yang MM Mitra Zuwana kadang. Nah itu menjadi persoalan bagi saya ketika nama. Mungkin arah ke depan kalau kalian punya anak jangan panjang-panjang namanya ya. Menyusahkan. Tapi ya itu bagian dari saya kira orang tua saya memberi nama panjang itu kan juga doa bukan tanpa alasan kan ya. Pasti di situ tersisip banyak doa di situ. Ya, saya lahir di Mojokerto. Jadi saya asli Mojokerto, putra Mojopahit kan berarti ya. Sebelah barat lah, daerah Suko sana. Kemudian saya banyak menghabiskan waktu dari SMP, dari kecil sih, dari mulai kecil itu saya di Mojokerto sampai SMA. Jadi ketika saya SMP itu di SMPN 1 Suko Mojokerto, SMA-nya saya di SMAN 1 Puri Mojokerto. Kemudian kuliah baru saya ke Surabaya. Tapi sebelum kuliah itu saya belajar bahasa Inggris di Pare, Kediri. Pare Kediri. Iya, Pare Kediri yang di kampung English ya. Jadi di situ saya menghabiskan sekitar antara 7 sampai 9 bulan di kampung Inggris itu, basic English course di bawah bimbingannya Mr. Cullen. Jadi saya kira semua sudah tahu Mr. Cullen itu siapa, pendiri kampung Inggris, dan beliau juga memiliki dedikasi yang tinggi terhadap dunia pendidikan. Nah itulah yang kemudian membawa inspirasi bagi saya untuk terus bergelut di dunia pendidikan. Salah satunya yaitu setelah lulus kuliah itu di Surabaya, itu di Universitas Negeri Surabaya, saya kemudian meneruskan. Ya otomatis saya setelah bekerja di kampus, setelah kuliah di kampus, saya bekerja yang mencari yang tidak jauh berbeda untuk pengabdian, yaitu di dunia pendidikan. Akhirnya saya memilih, waktu itu juga di Surabaya saya juga mengajar di UIN Sunan Ampel sempat. Istilahnya kalau dalam dunia kampus itu ada namanya dosen luar biasa. Dosen luar biasa itu berarti bukan dosen tetap. Jadi ibaratnya mereka meng-hire saya itu bukan gajinya per bulan sudah tetap enggak, tapi ya ketika masuk aja begitu. Kemudian saya juga berkarir di Institut Teknologi Adi Tama Surabaya. Itu juga salah satu kampus yang dekat daerah Sukolilo, dekat sama Institut Teknologi 10 November. Kemudian saya memutuskan untuk menjadi dosen tetap, ya kembali lagi ke Mojokerto karena saya punya sebuah mimpi memperbaiki ataupun mengabdi di Mojokerto. Salah satunya yaitu untuk mengembangkan SDM. Bahwa SDM Mojokerto kalau kita anggap kan ini di sekitaran Surabaya nih, tentunya paling tidak SDM-nya harus memiliki kualitas yang baik. Maka akhirnya saya mendapatkan kesempatan di kampus tercinta ini
Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim yang tadi kemudian dikatakan singkatannya IHAJ ya. Maka di situ saya masuk di tahun sekitar ya 2016-an ya. Kemudian tahun 2017 saya diberi amanah untuk menjadi ketua program studi ekonomi syariah. Nah di situ akhirnya kemudian saya banyak melihat bahwa potensi ekonomi syariah saat ini juga luar biasa. Makanya kemudian saya melihat generasi muda ini seperti kalian ini itu harusnya itu terus memiliki semangat untuk mengembangkan diri. Lewat macam-macam. Kalau eranya sekarang karena pandemi ya, maka dunia digital, maka saat ini ketika kalian membuat program seperti ini yang lagi ngetren seperti podcast, saya kira sangat luar biasa. Karena bagaimanapun anak muda saat ini mayoritas tidak menonton televisi, malah menonton YouTube. Nah, podcast salah satunya kan dia banyak ditemukan di YouTube. Ya. Saya kira itu. Sedang pengantar dari saya. Ya. Oke. Mungkin sedikit pertanyaan lagi ya Pak tentang diri Bapak. Dulu aktif di organisasi apa sih? Barangkali gitu kan ini bisa memotivasi teman-teman Hima Eksya untuk lebih lagi gitu kan. Ya, kalau aktif di organisasi tentu ketika dari kecil memang saya terbiasa di organisasi. Kalau kita lihat misalnya di NU misalnya ya kan, kebetulan kan saya besar dan juga keseharian secara kultural yaitu di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Di sana juga kita bisa berkreasi kalau saat ini kan misalnya dimulai dari kegiatan-kegiatan seperti ada Banjari gitu. Kemudian lagi misalnya ada Ibnu, kemudian kalau kita lihat lagi misalnya di sana kan juga ada masjid ya di pedesaan karena saya lahir di desa dan juga besar di desa. Aktif juga di remaja masjid kan begitu. Ikatan remaja. Iya, jadi biasanya yang di masyarakat saya berkecimpungnya di situ. Nah, kemudian saya ketika SMP juga di sekolahan kan otomatis ada namanya organisasi siswa intra sekolah, ya kan atau disingkat OSIS ya. Ya, OSIS dulu saya di SMP itu kebetulan aktif. Kalau masuk awal itu kebetulan rata-rata saya plottingnya itu di Departemen Agama gitu. Ya mungkin nggak tahu juga atau mungkin teman-teman saya waktu itu melihat bahwa saya di rumah itu kan dibesarkan di yayasan yang memang notabene adalah basisnya semuanya agama kan gitu. Jadi yayasan pendidikan Islam di situ dari mulai ada Madrasah Diniyah, kemudian TPQ atau TPA saat ini sebutannya, kemudian ada Madrasah Ibtidaiyah, kemudian aktif misalnya di Banjari dan seterusnya. Akhirnya kemudian teman-teman waktu itu ngeplot saya di Departemen Agama gitu. Meskipun saya menganggap itu kan sangat berat ya, namanya ya Departemen Agama yang membawai agama kan begitu. Nah, bahasa akhirat lah. Nah, akhirnya kemudian ya udah namanya kita di plotting di situ ya, siswa baru lah waktu itu kan, plotting di situ. Akhirnya sampai kemudian juga saya ketika sudah naik lagi kemudian ya menjadi ketua departemennya di Departemen Agama tersebut. Nah selain itu juga kalau di SMP saya juga aktif kebetulan di Pramuka juga. Ya, jadi kalau saya Pramuka itu dari kecil sebenarnya suka Pramuka, tapi mulai SMA itu mungkin sudah mulai nggak aktif saya. Ya karena mungkin lain ya, saya punya dunia yang lain. Karena setelah itu saya melanjutkan di SMA itu saya aktif, malah saya nggak milih OSIS karena menurut saya saya sudah pernah jadi OSIS gitu. Saya memilih lagi ada namanya SKI ya, si kerohanian Islam. Jadi keagamaan lagi. Iya, kerohanian Islam. Nah, saya kan berpikirnya kan begini, kalau OSIS kan saya kira sudah pernah saya waktu itu di mana di Departemen Agama. Nah, saya ibaratnya kan sudah dunia di situ nih, banyak jaringan. Ya udah, saya teruskan aja ikut SKI gitu. Tapi meskipun juga SKI itu di sana juga bagian salah satu banyak komunikasinya dengan OSIS. Artinya makanya di SKI itu kemudian saya sampai jadi waktu itu bendahara dan sekretarisnya kemudian situ. Terus kemudian sambil di SKI itu
ya otomatis kan beberapa ada organisasi yang lain ya, yang di mana di SMA itu ya misalnya basisnya olahraga itu saya ikut. Biasanya ada dulu kan belum futsal ya, karena saya SMA itu 2007, maka yang paling terkenal ya sepak bola kan begitu, saya suka itu. Atau basket, kalau dulu kadang anak SMA itu kan brandingnya kan pasti basket. Kalau cowok pinter basket pasti keren kan begitu ya. Gitu. Nah kemudian setelah itu saya ke Pare, baru kemudian saya ke Surabaya. Di Surabaya itu saya otomatis saya juga ikut organisasi. Nah kalau di kampus itu kan namanya Badan Eksekutif Mahasiswa, yes, kayak OSIS-nya kan begitu. Kalau di kampus kan mungkin orang kampus yang nganggapnya lebih kerennya BEM gitu ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dulu saya pernah berpikir kenapa nggak organisasi mahasiswa intra kampus gitu misalnya itu ya, kampus. Ya, nah itu mungkin pemikiran BEM ya. Makanya dulu saya ikut BEM, nggak jauh beda, tetap saya diletakkan di departemen agama gitu. Saya itu kadang-kadang ya, mungkin iya nggak tahu, mungkin kan senior saya waktu itu melihat kan background saya kan sudah, akhirnya ketemu di sana. Masuk di departemen agama. Kemudian saya juga aktif di Departemen Kesejahteraan Masyarakat waktu itu, sampai kemudian saya menjadi Sekjen, Sekretaris Jenderal, kemudian Ketua BEM waktu itu. Ya. Waktu itu juga ditawari untuk maju ke BEM, misalnya katakan fakultas atau universitas, tapi saya memikirkan waktu itu kalau saya terus berkarir di situ, nggak selesai kuliah saya. Karena waktu itu kalau untuk nyalon BEM universitas, kuliah saya harus pasti molor 1 semester. Jadi biasanya orang kalau di kampus, terutama misalnya saya di UNESA itu kan ada jenjang LKMM-TD misalnya. TD kan level jurusan, kemudian TM, LKMM-TM itu levelnya fakultas menengah ya. Kemudian LKMM-TL lanjut itu universitas, dan itu kader bangsa. Biasanya satu kampus itu biasanya dipilih sekitar antara 50-an orang. Nah kebetulan di fakultas saya waktu itu ada sekitar hanya 4 orang saja yang berangkat waktu itu. Jadi secara lisensi itu saya sudah pegang. Cuman ketika saya mau ditawari itu saya mikir, waduh kalau begini kan saya nggak selesai kan ya, tua di kampus saya akhirnya. Nah akhirnya saya memilih selesai, ya sudah wes, saya serahkan ke teman tapi saya support. Setelah itu saya lanjut ke S2 begitu. Tapi di sela-sela itu juga saya, karena saya sukanya dunia itu kan tidak hanya satu hal ya, akhirnya saya juga kuliah juga waktu itu di Tambak Beras. Dia punya kampus, dia pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Dia punya kampus namanya waktu itu sekolah tinggi ya, sekolah tinggi. Kemudian ketika saya masuk selang itu dia menjadi universitas Wahab Fasulo. Saya mengambil di sana pendidikan agama Islam karena kebetulan waktu itu yang cukup bagus di sana itu. Cuman saya hanya ingin cari dunia lain gitu aja. Jadi akhirnya saya ke sana, kemudian ya mendapatkan kawan-kawan baru, pemahaman baru dan seterusnya itu. Di kampus selain saya di BEM juga aktifnya nggak jauh beda di keagamaan juga sebenarnya. Kalau di sana di level universitas ada namanya Unit Kegiatan Kerohanian Islam, UKKI atau UKI biasanya. Nah itu biasanya jaringan level kampus, dan di situ memang banyak kegiatan dilakukan ya, basisnya ya biasanya keagamaan begitu. Karena kebetulan juga teman-teman banyak yang ngajak di sana, gitu. Akhirnya ya sudah saya ikut di sana sambil saya intinya kalau berorganisasi kan saya inginnya cari teman sebanyak-banyaknya kan begitu aja. Itu sih. Nah, akhirnya kemudian ke sini ya sudah ketemu di Institut Pesantren ini, IKAT sini ya. Kalau organisasi saat ini yang ada ya otomatis saya adalah ketua komisariat Ikatan Ahli Ekonomi Islam ya, karena ya IAEI. Makanya kan biasanya di ekonomi syariah kan ada itu. Makanya kemudian kita biasanya ada wadah untuk dosen ya pasti itu. Kalau kalian kan misalnya punya FUSE ada, kalau di dosen juga ada begitu. Oh iya. Iya. Seperti itu perjalanan saya. Luar biasa, udah akademiknya mantep, Iya. organisasinya mantep, sempurna itu. Keagamaannya nggak tahu. Agama mantep sih, aja gitu kan. Diminum Pak? Iya. Anggap aja ini ruangan Bapak gitu Pak. Oh, iya. Ini Avia ini brandnya
Amanatul Ummah ya. Yes, mantap. Sponsor ya ini ya. Sponsor Avia. Oke, mungkin perkenalnya cukup ya Pak. Kita langsung aja. Ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang seputar ekonomi Islam. Ya. Jadi kan yang teman-teman lihat nih ekonomi Islam nih, udah mantep nih. Maksudnya pandangan ekonomi Islam di masyarakat nih sudah benar-benar meluas. Yang mana banyak masyarakat yang mulai tertarik juga gitu. Tapi bohong gitu Pak. Nyatanya masih banyak masyarakat yang kurang memahami apa itu ekonomi Islam. Nah, jadi teman-teman mengangkat tema bisa apa sih ekonomi Islam? Mungkin kita awali dari sejarahnya Pak. Bagaimana sih sejarah ekonomi Islam ini masuk ke Indonesia? Ya, ini memang pertanyaan yang sangat menarik memang. Indonesia dengan mayoritas umat Islam ya, saat ini sekitar 200-an juta lah kalau kita lihat ya penduduk Muslim itu yang tersensus. Saya kira yang belum kena sensus juga banyak sekali kan begitu. Nah, dengan potensi SDM maupun manusia di Indonesia dalam kaitan ini Muslim, itu kan sebenarnya harusnya orang semua kan tahu ekonomi Islam ya. Harusnya dari sejak awal berdirinya Republik ini atau bahkan sebelumnya kita juga sudah kenal, misalnya ada tokoh-tokoh besar seperti Hadrotus Syekh, Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian misalnya di daerah yang lain juga banyak ya kan. Kita juga pernah mengenal namanya Hamka misalnya ya, daerah Sumatera misalnya. Nah, macam-macam tokoh. Harusnya idealnya kan ekonomi syariah sudah dulu kemudian dikenal. Tapi memang karena ya namanya kita berproses ya, Republik ini berproses dan seterusnya, sehingga kalau kita bisa lihat sejarahnya itu di tahun 1990-an itu benar-benar ketika Bank Muamalat waktu itu. Kalau saya lihat itu Bank Muamalat, tahu ya Bank Muamalat ya? Tahu. Itu pertama kali yang brandnya syariahnya adalah Bank Muamalat. Itu pun di awal-awal juga sangat dianggap bahwa ya kayak model ya bank tapi hanya bagi hasil aja lah, tidak seperti saat ini yang cukup luar biasa animunya. Sehingga masyarakat waktu itu kalau kita lakukan survei, bank muamalat ketika ada banyak juga yang masih di bank konvensional. Coba kalau kita lihat survei aja, tahu bank muamalat ke desa-desa, mereka pasti nggak tahu. Apalagi usia yang sudah kategori agak tua, itu rata-rata nggak tahu. Makanya kemudian ketika 92 itu Bank Muamalat muncul, itu tahun di 98 ketika ada krisis moneter, waktu itu ada suatu analisa bahwa ketika ada krisis, itu konsep ekonomi syariah itu ternyata nggak goyah. Dampaknya ke ekonomi syariahnya atau ke perbankan syariahnya tidak terlalu besar waktu itu, sehingga tahun 98 atau 99 waktu itu kemudian diperkuat oleh DPR waktu itu atau pemerintah bahwa konsep perbankan syariahnya atau ekonomi syariahnya diperkuat lagi. Nah, akhirnya kemudian saat itu mulai booming ya, sehingga muncul di tahun 2000-an ya kan. Waktu itu juga sudah mulai banyak bank. Kalau kita lihat awalnya kan, kemudian yang kita benar-benar lihat brandnya kuat kan BSM ya, Bank Syariah Mandiri waktu itu. Kemudian muncul yang lain, ada BNI Syariah dan seterusnya. Dan itu terbukti juga ketika kita ada pandemi seperti ini. Kalau dilihat itu keuangan perbankan syariah itu nggak goyah. Karena memang secara konsep sebenarnya syariah itu kan bagus ya kan. Yang namanya konsep dari Allah, dari Tuhan, itu kan tidak mungkin salah. Tinggal manusia bagaimana mengimplementasikan itu dan yakin, kan begitu. Nah, akhirnya kalau kita lihat animo masyarakat semakin kuat dengan melihat bahwa ternyata umat Islam, kita sebagai Muslim itu meskipun ada bank konvensional, tapi kita ada pilihan syariah. Nah, kalau saya melihat bahwa kecenderungan umat Islam saat ini lebih memilih syariah, karena biasanya ada kecenderungan bahwa ketika ke konven dengan ke syariah kan ada sisi
rohani, ada ke sisi religiositasnya di situ muncul. Makanya kemudian mereka kecenderungan memilih ke syariah itu. Kan terbukti juga kalau dikalkulasi di ekonomi, syariah itu asetnya ataupun keuangannya saat ini lebih stabil meskipun digoyang. Itu. Makanya target pemerintah ketika ada isu misalnya merger 3 bank, itu alasannya adalah ingin menjadikan perbankan ini, alasan reasoningnya pemerintah itu masuk top 10 10 perbankan Islam di dunia loh ya. Itu paling tidak masuk 10 besar. Karena kalau di rata-rata kalau 3 gabungan Mandiri Syariah, BNI Syariah dan juga BRI Syariah itu punya total aset sekitar 200 sampai 255 triliun. Nah, kalau dikalkulasi nantinya itu masuk kategori peringkat 10 besar nantinya. Nah, kalau kita lihat fluktuasi ataupun bagaimana dinamisasi perbankannya, rata-rata Indonesia saat ini mulai benar-benar signifikan kenaikannya. Kan nomor 1 yang paling kuat kan saat ini kalau kita lihat di grafik itu ada namanya Malaysia. Itu bagus. Yang kedua Uni Emirat Arab. Itu juga bagus. Nah, baru kemudian negara kita. Makanya kan kalau kita lihat Malaysia penduduknya kan kalah dengan kita. Mestinya idealnya kita kan secara literasi ekonomi syariah, secara pengembangan, secara kebiasaan perilaku masyarakat sebenarnya kan harusnya lebih besar kan. Tapi memang kita masih butuh kerja yang sangat keras untuk meningkatkan literasi masyarakat sehingga masyarakat bisa benar-benar menganggap, tidak hanya menganggap, juga melakukan sebagai pelaku ekonomi syariah begitu. Makanya saat ini kita berharap bahwa terus kemajuan ini terjaga. Makanya melalui kampus-kampus juga ada prodi-prodi ekonomi syariah kan juga luar biasa kan tumbuhnya. Kalau ada konsep ekonomi syariahnya, ada istilah nama yang lain, nomenklaturnya dia pakai ekonomi Islam, sebenarnya intinya sama. Untuk prodi ini intinya kedepannya nanti bisa menjadi agen-agen perubahan ini di masyarakat literasinya. Itu kalau kita bicara sejarahnya. Makanya saat ini bank mana sih yang tidak ada syariahnya? Kan begitu. Sekelas BCA saja ada BCA syariah loh, ya kan? Mega syariah ada, ya kan? Dan seterusnya. Maka kemudian kalau kita bicara, berarti hampir semua orang itu menganggap bahwa saat ini syariah itu dalam tanda kutip kalau saya bilang itu termasuk masih sangat seksi saat ini. Kayak gadis desa diperebutkan banyak kumbang bajul gitu ya. Nah, kalau kita istilahnya kan begitu. Kayak luar biasa saat ini syariah. Apa yang nggak ada semuanya? Brand semuanya syariah. Betul. Kalau saya lihat seperti itu. Sejarah, kira-kira nih menurut kacamata Bapak, ekonomi syariah di Indonesia itu sekarang kondisinya seperti apa, Pak? Termasuk kan ya itu tadi ada munculnya BSI, pergabungan 3 merger. Terus kalau dibandingkan dengan yang di luar negeri yang lainnya gitu, apakah kita benar-benar ketinggalan jauh atau tidak? Padahal kan ya tadi kan Bapak sendiri menyebutkan bahwasanya populasi Islam itu terbesar di Indonesia. Nah itu. Jadi menurut Bapak seperti apa sih gitu kondisinya? Kalau kondisi saat ini realnya memang kita lagi berproses ya. Makanya saya sebut tadi Malaysia sangat leading saat ini dalam ekonomi syariah. Kemudian Uni Emirat Arab juga sangat leading ya. Kita saat ini posisinya adalah mengejar mereka dan saat ini bisa dikatakan kalau bisa sebut ya posisi 3 sampai 4 lah kita. Antara itu. Cuma persoalannya kita saat ini memang yang namanya baru ya. Kan negara lain sudah memulai nih. Kita startnya memang agak belakangan nih. Tapi kan dengan sumber resource yang luar biasa ini, saya yakin kita bisa mengejar. Karena apa? Persoalan kita saat ini adalah di aset ataupun permodalan. Ya, permodalan kita saat ini ada di hal itu. Makanya kemudian dimunculkan Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa ini harus di merger agar apa? Ada suatu kekuatan besar untuk ngomong di level global.
Meskipun kalau kita bicara secara ekonomi mungkin, kalau satu begini kan, ya cuma satu ini kan yang bergerak. Bisa jadi kalau lebih banyak kan akhirnya yang bergerak banyak. Mungkin saat ini pemerintah fokusnya adalah di satu ini, dibesarkan dulu untuk bisa berbicara di level internasional, di level global. Ya, makanya kan kemarin nilai uang itu kan asetnya ataupun permodalannya itu kemudian BRI ada, BSM ada sendiri, kan kecil-kecil nih. Iya. Akhirnya oleh Menteri BUMN digabung akan menjadi kekuatan besar. Nah, tantangan saat ini adalah bagaimana kemudian pertumbuhan ini tetap kita jaga. Artinya masyarakat kemudian tidak kecewa, tidak menganggap bahwa syariah itu sama aja nih sama konven. Kan begitu aja kan? Sekarang coba kita pikir, kalau konsep syariah lebih mempersulit daripada konven seperti BRI nih misalnya nih. BRI itu kan termasuk bank yang memiliki nasabah luar biasa ya. Saya kira hampir BRI yang bukan syariah loh ya. Di tiap kecamatan kan ada dia kantornya kan. Nah itu semuanya kalau saya kira kalau konsep syariah nanti di tiap kecamatan bisa ada, luar biasa itu. Karena perlu diingat nasabah untuk bisa memilih syariah BSI katakan kan juga harus diberikan kesempatan mereka untuk mengakses, ya kan? Baik itu ATM-nya, kantornya. Di Mojokerto nih misalnya, kalau kita bicara BSI, di mana sih ada BSI? Kalau kita lihat saat ini mungkin ada 3 titik. Ada di Mojosari 1, kemudian di mana itu Bangsal 1, baru di kota. Makanya kalau daerah saya Mojokerto Barat itu kalau orang mau nabung di Bank Syariah ya harus ke daerah Mojopahit. Itu kalau orang yang tidak sibuk nggak ada masalah. Tapi kalau yang sibuk kan mereka berpikir kan, mending saya ke BRI aja lebih dekat. Toh ya sama aja. Nah makanya tantangan ke depan adalah kita bagaimana meningkatkan literasi. Yang pertama masyarakat, yang kedua masyarakat itu menganggap bahwa nggak rumit ternyata kalau kita beralih ke syariah begitu. Itu yang menjadi persoalan saat ini. Makanya ketika masyarakat semakin banyak beralih ke syariah, maka nanti modal kan juga akan semakin meningkat kan begitu. Makanya saya yakin 255 triliun saat ini bisa lebih besar kan. Masyarakat Indonesia itu ada sekitar 200 juta. Satu orang aja nanti invest di bank syariah, katakan punya 5 juta aja, kalikan itu kan berapa sudah? Iya. Selain ditambah modal yang saat ini, saya sangat optimis itu. Asal pemerintah melalui regulasinya dan semua kita di kampus, aktivis-aktivis, ekonom-ekonom robbani ini terus mengembangkan berbagai macam produk yang itu sekiranya masyarakat menilai bahwa ekonomi syariah itu ternyata luar biasa loh, ternyata lebih baik daripada yang model-model konvensional. Tapi kalau ekonomi syariah dianggap lebih rumit, maka masyarakat akan menganggap ngapain susah-susah ekonomi syariah, kalau konven aja saya sudah bisa stabil ekonomi saya, kan gitu aja masyarakat kan gitu. Kalau menurut Bapak, kacamata Bapak nih, Ya. kalau misalkan Indonesia real menggunakan sistem ekonomi Islam, ekonomi syariah, akan seperti apa sih Pak ke depannya gitu? Masyarakat di Indonesia ini gitu. Luar biasa kalau saya menyebutnya ya. Karena sampai saat ini pun tidak ada konsep yang lebih bagus sebenarnya daripada syariah. Buktinya apa? Kalau kita flashback ketika salah satu tokoh yang memang saya benar-benar terinspirasi, yaitu misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau mengkonsep negara itu berdasarkan syariah, ada beliau waktu itu membuat sebuah konsep ada Baitul Mal, kan begitu. Makanya kalau kita lihat di ekonomi syariah itu ada namanya konsep BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Selain juga nanti ada perbankannya. Nah, kalau kita lihat konsep, kalau masyarakat Islam yang luar biasa besar ini, itu kan pertama mereka juga punya zakat nih, ya kan? Ada juga infak, ya kan? Ada juga sodako, ya kan?
Zakat itu pun dibagi macam-macam semuanya. Kalau potensi ini selain pajak loh ya, kalau potensi dari ini saja dihimpun oleh sebuah negara dengan secara formal kemudian didistribusikan untuk kesejahteraan, saya kira cukup sekali. 200 juta kalau bayar zakat semuanya, luar biasa kan? Tokoh-tokoh Indonesia saya kira uangnya pasti triliunan. Ya kan? Dari zakat profesi aja, kalau misalnya UMR suatu kota itu berapa? 5 jutaan, kita potong berapa persen dari itu untuk zakat profesi? Luar biasa, diputar lagi. Makanya saya terinspirasi ketika waktu itu Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang khalifah mengatur itu. Bahkan kalau kita baca di literatur sejarah, untuk mencari orang yang diberi zakat itu nggak ketemu, karena semua orang sudah merasa bahwa sejahtera. Itu makanya saat ini katakan Indonesia ini kan dikonsep kita kan di antara dua kekuatan dunia, kapitalis oleh Eropa, Amerika dan sekutunya Barat. Ada lagi konsep sosialis, ya kan? Ada Cina dan seterusnya. Nah, kita ini di posisi apa kan masih bingung kan? Nah, sebenarnya kalau kita lihat Islam punya konsep sendiri kan? Makanya kemudian kalau kita lihat sampai ada konsep zakat itu kan berarti infak, itu berarti luar biasa konsep kita. Makanya kalau semua mendukung mensupport itu, ya bisa jadi kita bisa mengulang sejarah itu ketika kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, bahwa masyarakat benar-benar sejahtera. Dan logikanya kan kita pikir begini, kalau Allah sudah memberikan sebuah konsep, sudah memberikan sebuah arahan, kan nggak mungkin salah, kan begitu. Tinggal kita percaya dan mengaplikasikannya. Toh juga aplikasinya sudah pernah ada, kan begitu. Itu yang pertama.